kita bisa memilih, kita bisa memutuskan perbedaan untuk kita manage. Nah, praktek yang terjadi biasanya kenapa tadi berantem, konflik gitu ya. Kadang-kadang orang biasanya guyon, kemudian ketemu dengan orang lain gitu ya yang nggak biasa guyon kan, tersinggung lah orangnya ya. Nah, boro-boro beli produk Anda tidak ditimpukin aja udah syukur gitu ya. Nah, makanya perbedaannya harus tahu betul. Gitu. Anda ngomong dengan, ya mungkin kalau dengan dosen agak formal ya, jangan banyak apa namanya, heureuy lah ya gitu ya. Tapi lihat juga dosennya kalau dosennya yang santai, it's okay ya. Makanya coba dipancing pakai heureuy sedikit, kira-kira orangnya tersinggung nggak. Nah, pancingan-pancingan itu penting ya. Nah, nanti kalau Anda berlatih komunikasi, Anda akan pandai memancing pembicaraan. Yang namanya ice breaking itu ya. Ice breaking itu penting. Pada saat orang sudah diberikan ice breaking, nah biasanya orang merasa cair, nyaman ya. Nah, saya sering merasakan begitu ya. Pada saat belum ada ice breaking, orang itu kaku, diem aja. Kenapa sih kita diem gitu ya? Padahal saya waktu ke luar negeri itu orang sana itu ramah. Padahal nggak kenal gitu ya. Mereka selalu menyapa. Kemudian lakukan terus berlatih ya, training ya, lakukan training terus menerus. Jadi jangan pernah berhenti melatih diri, berkomunikasi, menyapa duluan, memberikan statement duluan. Terutama jangan lupa memuji ya, memuji itu penting. Pujilah orang lain agar mereka merasa tenang, aman dan nyaman serta mereka bahagia. Jadi membahagiakan orang lain melalui pujian. Kemudian pelajari tentang budaya kita. Ya, kalau di Sunda ini budayanya adalah budaya apa ya? Kalau saya melihat budayanya tinggi ya, sopan santunnya tinggi sekali. Kita juga harus memahami itu dan pada akhirnya kita harus mengikuti pola semacam itu. Ya, dengan budaya sopan santun yang luar biasa itu. Karena kalau tidak kita akan tertolak dan ya jualan kita mungkin ya nggak bisa masuk karena dalam berkomunikasi saja kita gagal membangun hubungan ya. Terus buat asumsi sesempit mungkin, maksudnya gini. Jadi jangan lebar. Oh ini orangnya ini gitu ya. Segmen ini kita pusing. Jadi pilih asumsi sekecil mungkin supaya kita fokus saja dengan segmen tertentu itu. Karena kalau banyak segmen kita jadi pusing. Kita memilih topik atau gaya bahasanya macam apa, kita akan kesulitan. Kemudian bangun similarity ya, kesamaan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau orangnya suka guyon, ya kita masukkan bumbu-bumbu yang agak lucu-lucu. Ya, kalau orangnya agak cerita tentang sejarah-sejarah gitu, kita tambahkan. Kalau ini masyarakat akademik, ya kita masukkan teori-teori. Ada teori merujuk ke penelitian siapa dan sebagainya ya. Meskipun kita nggak suka kadang-kadang ya, nggak suka tentang ini ngomong tentang teori penelitian orang gitu. Tapi itu penting. Jadi namanya mirroring itu penting. Orang pada saat di mirroring orang merasa nyaman karena orang ini menyamakan diri dengan saya dan saya merasa nyaman karena berarti orang ini menghargai saya. Ya kan ada orang yang pengennya santai, nggak terlalu formal. Kita jangan formal juga. Dan sebaliknya ada orang yang ingin formal. Ya kita hormati juga dengan formalitas. Mungkin harus surat resmi dan sebagainya. Itu adalah pointer-pointer yang harus kita perhatikan ya, dalam kita membangun skill berkomunikasi. Terus bagaimana kalau kita menulis ya? Kita harus mengkonsider local style ya, jadi local wisdom ya menulis itu. Ya kalau makanya kalau sekolah di Jawa Barat itu ada pelajaran bahasa Sunda kali itu ya. Apakah Anda menggunakan bahasa Sunda dalam surat menyurat? Masih menggunakan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris malah? Mungkin kalau berbicara masih bahasa Sunda ya, kantor, masyarakat ya. Tapi kalau surat menyurat mungkin atau masih ada nggak ya? Ada ya. Tapi jarang, mungkin sudah mulai bergeser ya. Kayak kene? Nyeratan bahasa Sunda? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ya, lokal style itu maksudnya mungkin gaya bahasanya. Apakah to point apa tidak, santai dan sebagainya ya. Tidak harus selalu dalam bahasa tertentu ya. Kemudian consider hiring translator. Jadi
Mendengarkan itu mentranslasi. Karena mentranslasi butuh waktu, butuh proses, butuh coding namanya. Nah, kosakata, intonasi, temponya itu harus Anda atur. Jangan sampai orang lain itu kesulitan dalam mentranslasi. Ya, jangan terlalu cepat juga. Terus jangan terlalu lambat juga. Lambat juga orang ngantuk juga nungguin ini kata berikutnya apa gitu ya. Orang ngantuk juga gitu. Jadi secukupnya aja, temponya, intonasinya, kata-katanya itu secukupnya ya. Ya, Anda bisa nyoba, oh ini kayaknya kecepatan, dilambatkan. Oh ini terlalu lambat, orangnya ngantuk, agak cepetin dikit. Oh intonasinya naikin supaya orang nggak ngantuk. Nah, itu bagian dari berkomunikasi ya. Dan use short sentence and short paragraph ya. Jadi jangan bertele-tele, jangan panjang lebar ya. Cukupnya, nggak terlalu pendek atau panjang, tapi orang paham maksudnya. Dan sekarang kecenderungan menulis tugas akhir juga begitu, nggak usah terlalu tebal-tebal karena begitu informasinya. Kalau zaman dulu kan memang apa ya, memang trennya itu tugas akhir tebal ya. Padahal tebal-tebal buat apa kalau intinya sebenarnya sama aja, diulang-ulang terus ya. Avoid ambiguous wording ya. Jadi hindari kata-kata yang ambigu ya. Kata-kata yang galau-galau itu hindari, kata-kata yang nggak jelas. Karena bisa menimbulkan multitafsir, mispersepsi, dan miscommunication. Ya. Harus berlatih kata-kata apa saja yang ambigu. Follow up in writing, ya, dan kemudian laksanakan dalam menulis, dan kemudian set number carefully, ya, mengambil angka-angka itu hati-hati, ya, jumlah itu hati-hati, karena itu bisa fatal, ya. Harusnya Anda bayar 100.000 bisa Anda bayar 1 juta gara-gara salah nambahin 0 ya, angka 0. Oke, oral message ya, message secara oral, secara komunikasi gini. Ya, kita harus menggunakan bahasa yang simple ya, jangan yang istilahnya itu terdiri dari beberapa kata yang buat orang mencerna dulu, merenung dulu ini maksudnya apa ini kalimatnya ini. Apalagi kalau strukturnya itu membuat kita jadi mengerjakan ini maksudnya apa sih. Makanya pada saat bicara, pada saat menulis, itu udah disusun kata-katanya apa yang pas. Nah, itu bagian dari berlatih berkomunikasi. Kalau Anda sering menulis, kemudian Anda baca lagi, oh kayaknya ini nggak efektif. Terlalu banyak kata-kata yang nggak perlu yang bisa dihilangkan. Nah, itu hilangkan. Nah, nanti kalau sudah terbiasa dengan tulisan yang efektif, pada saat Anda berbicara secara oral, Anda juga akan menyampaikan yang lebih efektif. Lebih simpel, lebih gampang dipahami. Speak slowly and enunciate clearly ya. Jadi bicara dengan jangan terlalu cepat dan dengan intonasi yang jelas ya. Jadi jangan sampai intonasinya nggak kelihatan gitu ya, mana yang penting, kata-kata penting, kata-kata yang memang harus dapat perhatian. Nah, intonasinya nggak jelas jadi lewat, orang jadi bingung. Setelah ngomong panjang, tadi maksudnya apa ya? Itu ya, itu harus dipikirkan. Encourage accurate feedback. Nah, jadi ambil feedback yang akurat, ya. Atau kalau orang lain tidak menyampaikan feedback sekalipun, Anda bisa melihat tuh orang lain itu sebenarnya paham nggak dengan yang kita sampaikan. Ya. Sekarang kalau saya menyampaikan beberapa hal tadi, Anda paham nggak apa yang saya sampaikan? Mengerti nggak? Atau Pak, ini terlalu cepat Pak, saya ngerti maksudnya ini gitu. Nah itu saya sebetulnya ingin dapat feedback gitu ya. Makanya kadang-kadang nanya, kadang-kadang ngajak diskusi. Itu sebetulnya sedang ingin dapat feedback. Ini rekan-rekan, kawan-kawan ini nyambung nggak? Rekan-rekan ini memiliki koneksitas enggak? Memiliki attention enggak? Attention please gitu ya biasanya. Pay attention please gitu ya. Itu dalam rangka untuk mendapatkan feedback ya. Kemudian cek frequently for comprehension ya. Frekuensinya jangan terlalu cepat ya, jangan terlalu tinggi juga, terlalu serius. Nah, itu juga orang juga jenuh ya kalau terlalu serius terus ya. Nah, itu gaya seni ya. Seni kalau udah ngantuk ya perlu agak relax. Kasih hal-hal yang membuat orang tidak
tidak sepaneng ya, gitu ya. Nah, berikutnya jadi kita juga harus bisa menghadirkan purposes ya, mendeterminasi purposes tujuan kita berkomunikasi ya kepada seluruh audien participant ya, pada partisipan, participation ya. Bagaimana participation itu bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan, dan bisa kita masukkan message yang kita maksudkan. Nah, bagaimana ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita mengeceknya, kita balik bertanya, kita minta pendapat, atau audien kita ajak dalam topik diskusi secara bersama-sama. Nah, itu untuk memastikan bahwa komunikasi kita dipahami, dimengerti oleh audien. Jadi jangan ngomong sendiri aja gitu ya. Nggak tahu ternyata orang pada nggak ngerti, orang pada nggak paham, orang pada bingung ini yang diomongin apa gitu ya. Nah, itu penting ya. Nah, ini beberapa purposes ya. Pertama, to inform, untuk menginformasikan. Nah, kalau menginformasikan artinya tidak perlu minta feedback. Tapi paling kita bisa mengamati orang ini paham nggak dengan informasi yang kita sampaikan. Dan terakhir biasanya ada kalimat, bila masih belum jelas silakan menghubungi counter misalnya, menghubungi resepsionis misalnya begitu. Nah, itu bagian dari to inform. Berikutnya to persuade ya. Persuade itu untuk mencapai sesuatu ya. Untuk mencapai goal tertentu, itulah komunikasi. Ya, untuk meyakinkan, mempengaruhi, untuk menjual ya, to persuade something. Or to collaborate with your audience, untuk kolaborasi, mengajak kerjasama, meyakinkan dan mengendalikan, bahkan mengontrol orang lain, bahkan bisa mendorong, bisa merubah perilaku orang lain. Nah, ini juga ada specific purposes ya, bahwa purpose mungkin clear dan straightforward ya, yang to the point belak-belakan ya, seperti placing an order ya, kalau kita memberikan perintah, berikan komando, ya itu harus tegas, jelas, jangan panjang-panjang. Komando misalnya suruh menyerbu, mari kita ambil senjata, dan kemudian senjata itu kita siapkan, dan kemudian kita jalan ke lapangan gitu. Padahal serbu gitu aja kan, itu kalimat yang jelas ya. Sikat gitu aja, habiskan gitu. Atau mungkin butuh yang kompleks ya, untuk menjelaskan sesuatu yang clear detail. Kalau kita misalnya melakukan percobaan reaksi kimia itu kan memang harus jelas, lengkap ya, nggak boleh detail, nggak boleh singkat maksudnya gitu. Nah, berikutnya kita perlu untuk menggambarkan bagaimana sih membuat service ya, layanan kepada audien kita. Bagaimana kita melayani dengan komunikasi ini. Jadi nggak boleh komunikasi ini suka-suka kita. Pokoknya saya sudah nyampaikan masa bodoh gitu ya. Nggak boleh begitu, harus dikelirkan, harus dipahamkan. Kalau masih belum ada yang belum paham, berikan kesempatan untuk bertanya, berikan kesempatan untuk mengklarifikasi. Kemudian untuk mengadaptasikan message kita, ya, kita bisa memutuskan ya, mana yang detail, mana yang perlu pointer, mana yang perlu pengulangan gitu ya. Jadi mengulangi kata-kata itu dalam rangka untuk memperkuat pesan, message ya, memperkuat message-nya, pesannya itu. Nah, itu kan biasanya orang diulangi. Saya ulangi. Nah, paling penting yang harus dilakukan, prioritas tertingginya adalah bagaimana kita mengamankan anggaran tahun ini. Nah, saya ulangi kembali. Poin pentingnya adalah bagaimana kita mengamankan anggaran tahun ini. Nah, itu pesan yang ditekankan. Nah, overall kita harus memilih channel yang pas ya. Channel itu media ya. Dan media yang fit ya, untuk menyampaikan komunikasi ini yang efektif dan sesuai dengan harapan. Oral channel ya, misalnya voice ya, telepon, atau kita langsung pakai speaker dan sebagainya. Atau pakai surat, pakai WA, macam-macam, YouTube juga bisa. Nah, itu macam-macam yang
mesti bisa kita identifikasi dengan baik. Nah, beberapa budaya itu perlu kita perhatikan. Ya, seperti tadi, local wisdom. Budaya itu menjadi penting bagi kita semua untuk menjadi pijakan, menjadi namanya apa, landasan bagi kita dalam berkomunikasi. Ya, kalau Anda lari ke mana di orang Batak, gitu ya, orang Batak ya begitu cara berkomunikasi to the point. Kalau di orang Papua ya kita harus hati-hati juga komunikasinya. Kita harus menjaga etika, kosakatanya juga jangan sampai menyinggung ya. Dan kadang-kadang ada kosakata yang di konteks culture carrier ya. Jadi ada culture budaya yang mana kalimat komunikasi kita ini harus bisa selaras dengan budaya audiens yang sedang berkomunikasi dengan kita. Ya, ini mungkin kalau untuk di Sunda juga kita harus dengan kosakata yang halus, dengan intonasi yang halus, melalui mungkin flow-nya ya, benang merahnya harus benar-benar bisa ditata dengan baik. Jadi berkomunikasinya membuat mereka nyaman. Kenapa? Karena merasakan seperti yang sehari-hari mereka lakukan dalam berkomunikasi. Itu namanya ada faktor namanya habit, kebiasaan. Kebiasaannya seperti apa sih? Oh, mungkin ada seremoni dulu, ada ngobrol-ngobrol santai dulu, mengakrabkan diri dulu. Baru mungkin minggu depan datang lagi menyampaikan maksud yang sesungguhnya. Nah, itu. Jadi banyak simbolik-simbolik dulu mungkin. Ya, ada juga yang orang maunya to the point ya. Ada letter and memo ya, surat dan memo. Ya, memo itu biasanya ya catatan kecil ya. Kalau zaman dulu waktu kertas masih jarang, alat tulis jarang, surat itu kayak memo aja ke selembar kertas kecil gitu ya. Bahkan di daun lontar kalau zaman dulu ya. From letter ya, bentuknya surat ya. Banyak sekali ya organisasi pemerintahan atau korporasi kirim surat. Nah, kalau sekarang surat tuh sudah bentuknya elektronik ya, elektronik mail ya. Itu resmi juga itu sebetulnya. Yang penting kan emailnya jelas clear ya. Report and proposal ya, bagaimana membuat laporan dan proposal ini juga bagian dari komunikasi. Nah, biasanya kita dilatihnya ini ya karena sekolah yang membuat laporan dan proposal. Nah, padahal komunikasi tidak hanya komunikasi formal semacam ini. Ada komunikasi informal, komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, dan sebagainya. Itu yang harus kita pahami. Ya. Nah, adik-adik sekalian, komunikasi ini adalah bagian yang sangat vital dan tidak bisa kita mengabaikan komunikasi ini. Even kita mungkin tidak memiliki karakter yang suka ngomong gitu ya. Tapi dalam dunia bisnis berkomunikasi ini amat vital dan amat menentukan keberhasilan kita dalam kompetisi. Even itu hanya kompetisi Anda nanti melamar kerja. Kompetisi Anda untuk memenangkan persaingan misalnya dalam posisi di tempat kerja. Komunikasi memegang peran penting ya. Saya sampaikan ini karena saya punya pengalaman panjang ya. Saya dulu termasuk orang yang tidak terlalu suka berkomunikasi karena saya orang eksakta. Tapi apa yang terjadi ya tidak terlalu dikenal oleh para pejabat. Ya karena nggak dikenal ya nggak masuk dalam list untuk kandidat promosi dan sebagainya. Makanya akhirnya sekolah lagi supaya dikenal orang gitu ya. Lanjut lagi sekolah supaya dikenal orang dan akhirnya bisa berkomunikasi karena bahannya banyak kalau sudah kita studi lanjut ya. Baik, komunikasi itu banyak ya, voicemail misalnya suara ya, surat suara. Jadi kita mengirim suara ya, sekarang kalau kita di WA juga bisa mengirim voicemail. Kemudian kita bisa telekonferensi kayak sekarang ini telekonferensi. Ya kita konferensi jarak jauh, telecommunication, ya, telegram dan sebagainya. Video tape zaman dulu ya, dulu ada video, ada tape, tape itu kayak piringan gitu ya. Komputer conference ya.
terus faksimiil, faxing ya, email, website, dan sekarang ada WA, Telegram, Line, dan sebagainya. Itu semua adalah komunikasi ya. Sosmed itu juga komunikasi. Jangan salah ya. Sosmed itu juga bagian dari komunikasi yang sangat penting. Nah, saya sampaikan, sekarang ini ya, perusahaan ketika dia mau merekrut, mereka akan men-tracing Anda di sosmed. Mereka akan melihat profil Anda di sosmed. Mereka akan melakukan profiling seperti apa kira-kira diri Anda. Jadi si pewawancara nanti, mereka sudah tahu data-data Anda menulis apa, posting apa, gambarnya seperti apa. Itu semua diprofiling oleh mereka. Jadi skala hal sekarang sudah terpotretkan karena hampir semua orang sekarang memiliki sosmed ya. Nah, oleh karena itu kita harus bijak, kita harus memiliki etika dalam bersosmed, etika dalam berinternet ria. Kita tidak bisa asal-asalan. Ya. Jadi kita harus memiliki pertimbangan bahwa apa yang kita posting, apa yang kita publish, apa yang kita blow up, itu harus sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang memang dibutuhkan oleh orang lain. Gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari komunikasi, meskipun mungkin Anda tidak menyampaikan kepada orang tertentu, mungkin ke semua follower Anda, tapi itu adalah bentuk komunikasi, menyampaikan pesan. Nah, ketika Anda menyampaikan pesan di sosmed, apakah pesan yang nggak ada manfaatnya, pesan yang apa namanya, nyebut itu poison, bukan poison apa namanya, racun itu apa ya? Apa istilahnya sekarang itu ngetrennya itu poison ya. Ya, itu jangan seperti itu. Jangan sampai kita posting sesuatu yang membuat orang insecure ya, katanya istilahnya insecure ya. Nah, itu bahaya. Kita harus membuat orang tetap secure. Jangan sampai kita memunculkan hal-hal tidak nyaman dalam postingan kita. Oke, itu mungkin kuliah hari ini. Silakan bila ada pertanyaan, komentar. Saya ingin menekankan kembali yang belum presentasi, ya. Yang belum presentasi, pilihannya adalah apakah mau presentasi atau mau ngumpulin tugas saja. Kalau yang sudah ada grupnya dulu presentasi, tolong dikirimkan kembali atau disampaikan di grup bahwa seluruh grupnya sudah presentasi tanggal berapa. Terus ada namanya di materi presentasi. Tapi kalau yang belum, ya mungkin Anda membuat materi presentasi saja, jadikan satu grup saja, terus kirim di WA grup ya. Jadi yang nama-namanya belum masuk, nanti masuk di materi presentasi terakhir yang mungkin nggak tahu apakah sempat dipaparkan apa tidak, ya depend on situation gitu ya. Oke, itu mungkin karena minggu depan juga 10 Dzulhijjah. Idul Adha, nggak ada perkuliahan, jadi mungkin kita ketemu kembali dalam UAS ya. UAS sebagaimana biasanya, UAS-nya adalah eksploratif kualitatif. Anda menyampaikan jawaban-jawaban dikirim via email ya. Jadi bisa dipahami yang belum presentasi ya, belum mengumpulkan tugas untuk membuat paparan, karena jangan sampai Anda rugi akibat ya Anda mengabaikan proses yang harus Anda lakukan. Mungkin itu kuliah hari ini. Bila tidak ada pertanyaan, komentar. Kalau untuk yang belum presentasi itu kan bikin paparan itu berbentuk video apa cuman PPT-nya aja, Pak? Jadi ini dia menarik ini ya. Kirim video kalau gitu deh. Ya. Kirim video bisa japri ke saya atau di grup deh ya. Jadi Anda presentasi sendiri aja video gitu biar nanti saya lihat ya. Karena waktunya kan nggak ada lagi ya. Menarik. Makasih nih Kang Denny ya. Itu kelompok ini ya Pak yang belum jadi satu kelompok. Ya, jadi satu kelompok boleh. Pokoknya yang belum jadi satu kelompok aja deh biar efektif efisien ya. Anda boleh presentasi masing-masing dari kamar masing-masing, kemudian digabungin, atau boleh kirim satu-satu japri ke saya atau di grup boleh ya. Kasih nama nih gitu, nanti biar saya nilai juga presentasinya gitu. Intinya gini rekan-rekan ya, saya ingin melatih Anda memang membangun kualitas kapasitas lah gitu. Ya kayak berkomunikasi ngomong itu kan kalau nggak dilatih
mulut itu serasa terkunci gitu ya. Kayak ketemu dengan Pak Polisi aja gitu ya. Nggak bisa buka mulut gitu ya. Padahal ya kita berlatih di sini supaya Anda biasa ngomong, supaya Anda punya namanya apa? Inisiatif untuk berbicara, untuk ice breaking. Itu nggak mudah loh ya. Kita mulai pembicaraan itu nggak mudah ya. Nah, itu harus dilatih. Ya. Bisa dipahami ya, yang belum presentasi silakan membuat presentasi ya direkam aja video Anda kayak podcast itu ya, video rekam pakai HP, sampaikan sambil Anda mungkin baca materi boleh, nanti kirimkan ke saya tentang marketing manajemen ya, silakan Anda mencari topik sendiri yang aneh-aneh juga boleh. Misalnya digital marketing manajemen, monggo silakan ya, enggak. Silakan. Mungkin Anda lihat contoh-contoh juga. Nah, itu keren ya. Supaya Anda minimal berlatih. Demikian mungkin. Ada pertanyaan lain, komentar lain? Ya, bila tidak ada, kuliah sehari. Nasuminallah wa fatum qarim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi